Kanal informasi dan inspirasi, saatnya ke ruang dengar Anda. Kami hantarkan Dialog Ramadan. Dialog Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Hari ini kita jumpa lagi dalam Dialog Ramadan. Bersama dengan Riada, rekan Edi yang akan temani Anda. Tema kita sore hari ini yaitu Ramadan di era AI. Menjaga spiritualitas di tengah dominasi teknologi ya. Saya sudah tersambung by Zoom dengan narasumber kita. Assalamualaikum Pak Ustadz. Halo Pak Ustadz Fadrullah. Iya, Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Arda. iya. Ya, Terima kasih Pak Ustadz. Sore hari ini sudah luangkan waktu di Dialog Ramadan Pro 1 RRI Samarinda. Pak Ustadz, ya. Topik kita yaitu menjaga spiritualitas di tengah dominasi teknologi Pak Ustadz ya. betul sekali Mbak Ria. Iya, baik. Nanti pendengar Anda bisa langsung bertanya dengan Pak Ustadz suasana sore hari ini di 0541 736 dan di 743495 di WA 811 55 44976. Pendengar, kita akan dengarkan dulu Pak Ustadz Irfan Fadullah MPD, beliau dari MUI Kalimantan Timur. Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih Mbak Ria Arda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Waqala Rasulullah SAW khairun nas anfa'uhum linnas. Baik para pendengar Persatu RRI Samarinda, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena alhamdulillah di Ramadan yang ke-19 ini, nanti kita akan menjalankan yang 20, kita masih diberikan kesehatan waktu, kesehatan serta kesempatan untuk bisa menikmati di bulan suci yang penuh barokah ini, ya, yang dimana di dalam kehidupan kita sehari-hari pasti erat kaitannya dengan yang namanya teknologi atau AI. Karena di revolusi industri 4.0 ini pasti kita tidak asing dengan istilah yang namanya teknologi. Karena dari berbagai sektor pasti telah menggunakannya, yang tentunya bertujuan untuk memudahkan dalam aktivitas kehidupan manusia. Namun, perlu diingat juga bahwasanya dari teknologi ini juga memiliki tantangan tersendiri. Di dalam jurnal We Are Social, host to see tahun 2003, disebutkan bahwasanya rata-rata penduduk Indonesia menggunakan teknologi khususnya untuk media sosial ini lebih dari 7 jam 45 menit. Nah, perlu diingat ini menjadi tantangan karena sosmed scrolling ini akan menjadi suatu bencana jika tidak diimbangi dengan Quran reading, ya. Karena memang sifatnya yang kadang membuat kita hilaf dan terlupa karena keasikan dengan sosial media seperti itu. Perlu kita ingat bahwasanya tidak semua informasi yang ada di media sosial itu kebenarannya bisa diuji. Terkadang ada berita-berita yang sifatnya bersifat hoax, kemudian konten-konten yang bersifat provokatif, memecah umat belah dari pendapat-pendapat dan statement yang sifatnya ini berlebihan sehingga banyak sekali terjadi pertentangan di situ.
hingga pada ujung-ujungnya kadang kita menjadi bingung ya, menjadi mental kita terganggu karena berbagai banyak informasi yang mungkin kebenaran juga masih belum bisa dipastikan dan lain sebagainya, sehingga pada tingkatan yang sangat mengganggu yang akan menjadi beban bagi mental sendiri. Bahkan ada istilah juga sekarang yang sering familiar terjadi, yaitu inferiority complex, yaitu merasa tidak cukup. Apa itu? Ketika kita melihat sosial media, status orang yang mendapatkan rezeki, kemudian pamer dengan kekayaan, harta benda segala macam. Terkadang di hati kecil kita jadi merasa ingin juga mendapatkan, bahkan sampai lupa dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah diberikan sejatinya memang cukup untuk kita. Nah, jadi faktor yang sering terjadi nih membanding-bandingkan ini malah menjadi kita tidak syukur nikmat seperti itu. Em, tapi saya yakin, alhamdulillah, para hadirin pendengar Pro RRI, Pro 1 RRI Samarinda di sini juga tidak akan terlalai lah dengan adanya teknologi. Karena jika terlalai ini sangat bahaya, apalagi di bulan suci Ramadan ini kita asik mungkin bermain game, terlalu asik menonton sampai lupa kita untuk ibadah tahajud, tarawih, kemudian ibadah yang lain, sehingga kadang sampai sahur dan subuhnya juga terlewat karena mungkin mengejar atau terlalu asik sehingga larut malam seperti itu. Baik, sebelum kita lebih jauh membahas apa sih itu AI, AI atau singkatan dari Artificial Intelligence adalah Hmm. sebuah teknologi mutakhir ya, yang di era kekinian sangat erat kaitannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kecerdasan buatan ini adalah sudah banyak di berbagai bidang seperti pendidikan, mungkin aplikasi-aplikasi penunjang untuk pendidik dan pengajar, kemudian peserta didik ini sangat membantu sekali dalam kegiatan pembelajaran. Ya, kemudian di bidang kesehatan, jadi sekarang itu tidak perlu harus membedah langsung orangnya, kita lihat penyakitnya, tidak, cukup menggunakan alat, kita sensor, itu otomatis. Nah, itu adalah bantuan dari sistem teknologi AI ya, bahkan sampai di bidang keuangan ya, jadi bisa mengkalkulasi rata-rata pendapatan suatu negara, output dan inputnya ini sangat cepat bisa terbantu oleh adanya bantuan teknologi ini ya. Kemudian eh, secara ilmiah memang AI ini sendiri diciptakan berdasarkan kreativitas manusia ya, yang memang dirancang untuk bisa meniru kecerdasan manusia. Nah, seiring perkembangan ilmu pengetahuan, maka teknologi AI ini juga semakin berkembang. Maka eh, ini semakin berkembangnya zaman, dia akan selalu menyesuaikan untuk lebih maju lagi, lebih modern lagi. Akan tapi perlu kita catati para pendengar Persatu RRI Samarinda, bahwasanya teknologi atau AI ini tidak memiliki yang namanya hati nurani, emosi ataupun kesadaran spiritual. Mungkin memang kita tahu teknologi bisa membantu kita untuk belajar Al-Quran, belajar tafsir, bahkan kita bisa belajar tata ibadah amaliyah di dalam kehidupan sehari-hari ini. Namun, ya, tapi tidak akan bisa yang namanya menggantikan yang namanya istilah keikhlasan, ketakwaan, dan spiritual yang ini hanya bisa dimiliki oleh manusia. Ya, kita ambil contoh saja. Ketika kita ingin mencari suatu hal yang kita tidak tahu, kita kadang searching, browsing di Google, atau yang kini lagi ngetrennya adalah di ChatGPT ya. Nah, mungkin ketika kita mencarinya di sana, banyak sekali definisi, penjelasan yang sangat lengkap, sangat rinci, tata cara bagaimana itu ikhlas. Akan tetapi, jika kita langsung ya meminta nasihat Kiai Rashid ya, Ketua MUI Provinsi Kalimantan Timur tahun ini, itu keberkahannya akan jauh lebih kuat ya. Coba bayangkan ketika beliau menasihati kita ya, saya terutama pribadi sebagai anak murid beliau, Mas Ustadz, kalau ceramah yang ikhlas, Masya Allah teman-teman semua, jika beliau sudah berkata seperti itu, seakan-akan setiap waktu, setiap saat nasihat beliau selalu terpraktri di hati kita ya. Mungkin inilah yang dimaksud dengan keberkahan ya. Nasihat yang simple, tapi Masya Allah keberkahan dari nasihat tersebut bisa sampai teringat kapanpun dan dimanapun ya. Maka
perlu juga diimbangi ya teman-teman semua, bahwasanya ketika kita mengaji mencari suatu ilmu pengetahuan ini diimbangi juga dengan kita mencari dari sumber yang offline dengan para kiai, para pakar yang memang mumpuni. Bahwa kita kita mungkin mengetahui bahwa ada hadis, ketika nanti di akhir zaman, kita di akhirat kelak, kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh. Maka ketika kita nanti di akhirat, ya, kita akan dikumpulkan dengan orang-orang soleh yang di mana ketika mereka tidak bersatu, maka akan dicari di mana kawanku yang satu ini, yang dulunya ketika dunia beramal soleh bareng, beramal ibadah bareng, maka ketika di akhirat kelak dia akan mencari kawan ini, memberikan pertolongan sehingga kita dibawa bersama-sama ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini nggak mungkin kan kalau ketika di yaumil kiamat nanti, kita minta pertolongannya sama AI. Kita minta pertolongan sama teknologi. Apakah hadis menjelaskan akan AI atau teknologi akan memberikan pertolongan? Kan tidak ada, ya, seperti itu. Oleh karena itu, memang teknologi ini sangat membantu dalam kegiatan kita sehari-hari, namun juga tidak bisa menjadi pengganti utama dari interaksi manusia, ya. Kemudian, jika kita berkacamata dari Islam sendiri, ya, teknologi yang sering kita gunakan adalah bisa diartikan sebagai wasilah ataupun sarana yang pastinya akan memberikan dampak plus dan minus bagi penggunanya. Dan ini semua tergantung dari metode ataupun penggunaan dalam teknologi itu sendiri. Ya. Kemudian, akan tetapi secara kecenderungan, sebuah penelitian dari psikologi dan neuroscience bahwasanya teknologi ini memiliki sifat yang namanya ketergantungan, terutama memang pada sosial media ya, teman-teman semua. Contohnya, kita mungkin sudah mengenal yang namanya fitur-fitur yang ada di sosial media ya, dari berbagai platform lah ya, adanya notifikasi. Nah, ketika di gadget kita pasti ada aplikasi WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan lain sebagainya. Pasti ada notifikasi yang berwarna merah. Ya, hebat juga yang membuat aplikasi ini ya. Warna merah yang membuat kita fokusnya itu selalu akan teralihkan ya. Karena kita fokus ke warna yang merah itu. Dari yang pertama hanya mengecek status, melihat pesan yang masuk. Tapi karena kita terdistraksi ya, terfokuskan kitanya itu teralihkan dengan berbagai banyak notifikasi ini, maka kadang sejam, 2 jam, hingga 5 jam, hingga mungkin kita terlalai bahwasanya kita sudah lama berada di gadget tersebut. Ya, itu yang pertama. Kemudian adanya namanya infinite scroll ya. Nah, kadang kalau kita scroll sosial media, kemudian kita di situ sempatkan untuk komen, like dan sebagainya, maka secara otomatis beberapa gulir lagi kita scroll, pasti itu yang akan muncul biasanya konten terkait yang pernah kita like sebelumnya. Nah, itu memang dirancang ya. Itu namanya infinite scroll. Dan yang selanjutnya adanya algoritma rekomendasi ya. Jadi dari beberapa konten ya, kita sudah komen scroll, kita keluar ini ya, kita matikan HP, kita nyalakan kembali, kita buka platform sosial media itu, pasti biasanya di beranda akan muncul konten terkait yang sebelumnya kita sudah pernah like, komen dan lain sebagainya. Nah, ini memang logaritma dari mesin itu sendiri ya. Nah, di sini yang menjadi algoritma dari sosial media ya. Dan kita sebetulnya harus waspada ya. Kalau seperti ini terus, bagaimana nasib kita selama di bulan yang penuh keberkahan ini? Bagaimana dengan ibadah kita? Bagaimana dengan kegiatan tilawah kita? Ya, tadarus kita, zikir kita, dan lain sebagainya. Ya, memang secara umum amal-amal tersebut terkadang terkesan dalam tanda kutip ya membosankan. Akan tetapi di sini jika kita cermati luar biasanya keberkahan Ramadan, ini sangat luar biasa ya. Mungkin kalau dari berbagai dalil sudah banyak yang tahulah keistimewanya. Namun akan saya sedikit bedah dari segi kesehatan ya. Bahwasanya orang yang menjalankan puasa ya, menurut Dr. Yoshinori Asumi ya, seorang profesor di Jepang ya yang mendapatkan Nobel di tahun 2016, yang meneliti bahwasanya seseorang yang rutin melaksanakan puasa ini akan memberikan kesehatan bagi tubuhnya ya.
yang disebut dengan autofagi, yang dimana ternyata tubuh ini cerdas. Ketika merasa lapar, maka yang akan dimakan adalah eh, lemak-lemak, bakteri jahat dan lain sebagainya. Ya, maka secara otomatis dampaknya apa? Sel-sel yang sudah rusak segala macam itu akan berganti dengan baru, sehingga banyak akibatnya ini orang-orang tubuhnya akan semakin semakin sehat. Ya, juga kadang lebih mudah orang yang banyak sering mengamalkan ibadah amaliyah puasa ini karena itu tadi ya dari dalam penelitiannya ini memakan sel-sel racun. Kemudian amalia yang sering kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan adalah kegiatan tarawih. Nah, menurut Profesor Dr. Muhammad Soleh ya, bahwasanya di pukul 12 malam hingga 6 pagi ini akan ada terjadi siklus yang akan menyeimbangkan kadar kortisol kita ya, yang dimana memang untuk penderita diabetes ini tidak boleh tinggi kadarnya ya, dan ini sangat bagus untuk menyeimbangkan seseorang yang memiliki penyakit jantung, hipertensi, autoimun, bahkan sangat bagus untuk bagi seseorang yang memang labil di dalam kontrol kepribadian emosinya. Karena apa? Karena di waktu itu dia akan menghasilkan suatu hormon kebahagiaan yang disebut dengan hormon serotonin ya. Ini kapan terjadi? Terjadi ketika seseorang itu melakukan qiyamul lail di saat sujud, disitulah maka hormon-hormon baik tersebut akan terproduksi di dalam tubuh kita. Dan salah satu ibadah yang sangat umum juga yaitu tilawah ya ataupun kita bertadarus. Ini ternyata menurut profesor lagi ya asal Jepang Masaru Emoto, kita sudah tahu mungkin ya pakar ini yang meneliti molekul dari air. Apabila air itu diberikan kalimat-kalimat yang baik, positif dan sebagainya, pasti dia akan berubah menjadi bentuk-bentuk kristal pada molekul tersebut ya. Dan kita pasti yakin dan percaya seluruh isi kandungan Al-Quran itu baik ya. Dan ini coba para pendengar Perusahaan RS Samarinda kita amalkan, yang dimana tubuh manusia 75% terdiri dari air. Maka dampaknya apa? Masya Allah akan luar biasa bagi tubuh kita, pastinya akan jauh lebih baik juga ya. Nah, dan hal ini juga didukung teman-teman dari jurnal konferensi yang ketiga internasional tahun 2013, bahwasanya ketika studi meneliti antara musik klasik dengan orang yang sering mendengarkan tilawah, ternyata orang yang sering bertilawah ini 11 sampai 12% gelombang alfa ketenangan ini akan jauh didapatkan ya dibanding lagu klasik yang hanya sekitar 9% ya. Masya Allah. Makanya oleh karena itu di tengah dominasi teknologi ini, maka memang ibadah amaliyah spiritualitas kita harus juga seimbangkan ya, terutama di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Karena di dalam surah Al-Hasyr ayat 18 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khairum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk esok hari, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Mungkin ini di sesi pertama Mbak Ria Ardah, Ya. saya kembalikan kepada Mbak Ria. Ya, Masya Allah, terima kasih Ustadz Irfan. Topik kita pendengar yaitu menjaga spiritualitas di tengah dominasi teknologi. Untuk suasana sore hari ini, silakan yang ingin gabungan di 0541 736 566 ataupun di 743 495. WA bisa chat telepon 0811 55 44 976. Saya akan kembali bersama dengan Ustadz Irfan, suasana sore hari ini selepas yang satu ini pendengar. Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air?
agar semua anak tidak kesepian seperti aku. Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya. 97,6 FM Pro Satria Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Kita kembali ke dialog Ramadan. Suasana sore hari ini topik kita yaitu menjaga spiritualitas di tengah dominasi teknologi. Masih bersama dengan Ustadz Irfan Fadlullah MPD, dan sudah ada yang ingin bertanya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam, silakan ke Pak Ustadz Irfan langsung saja, Pak Arianto. Ini Pak Ustadz ya, apa itu kalau kita bicara soal apa teknologi informasi ini, ngomongnya HP Pak Ustadz ya, atau handphone. Bangun tidur, pergi tidur, HP itu udah di samping. Apa ya, HP itu seperti apa ya? Seperti dua mata pisau itu kan, bisa bisa bermanfaat, bisa juga dia melukai kan, tergantung apa penggunanya ya. Yang saya agak nih Pak Ustadz ya, saya kepingin banget itu namanya puasa media sosial. Kalau puasa yang lain seperti menahan apa lapar dahaga bisa saya tahan nih, segala merokok juga itu bisa. Tapi kalau media sosial ini, kalau nggak ngeliat sehari aja itu kayaknya kayak apa gitu, psikologi kita itu nah Pak Ustadz ya kan, seperti kayak kehilangan sesuatu karena sudah jadi bagian hidup ya kan. Kalau menurut Pak Ustadz kayak apa kalau supaya kita bisa nih paling nggak sesaat sejenak berpuasa dari media sosial ini kan. Tapi yang nggak bisa juga ini, saya jujur aja nih Pak Ustadz, karena kan kalau kita nggak lihat apa nih postingan hari ini, karena kan beberapa banyak akun lah yang saya ikuti, termasuk akun RRI Pro 1 Samarinda. Saya kan baca beritanya, informasinya apa, dan kalau saya suka kan saya like, atau misalnya dalam keadaan tertentu ya kalau perlu saya komentari kan misalnya gitu Pak Ustadz ya. Dan juga Pak Ustadz ya, kalau bisa kan pemerintah mempercepat itu yang aturan anak-anak di bawah usia ya itu diundang-undangkan ya kan, diwujudkan, direalisasikan supaya ya anak-anak tidak ini anak-anak masih ngelihat ya berapa tahun masih lihat media sosial, masih ngelihat pokoknya main HP lah. Nah kan dampaknya kan juga luar biasa HP. Mereka main game apa segala macamnya itu. Jadi saya ini personalnya agak sulit kalau mau istirahat kayak apa caranya, mau istirahat atau puasa media sosial ini. Kalau namanya TikToker, YouTuber, pasti mereka kan pasti posting dia tiap hari kan, karena mereka kan dapat uang dari situ ya kan. Tapi kalau saya ini yang sekadar netizen aja kan, baca-baca berita, cari informasi apa, padahal di media sosial itu kan ada sisi negatifnya, tapi yang gak usah saya sebut lah, tahu aja kan Pak Ustadz ya kan, apa sisi negatifnya situ kan, bisa macam-macam kan. Di situ ada konten yang isinya pornografi atau segala macam ya kan, mungkin kekerasan, tapi saya lihat yang bermanfaatnya aja ya kan, yang mudaratnya saya tinggalkan. Tapi yang namanya ingin puasa dari media sosial itu yang sulit Pak Ustadz, karena dampak psikologisnya itu kayak orang kebingungan kalau nggak ngeliat HP itu, buka HP. Iya, kurang ya Mbak ya. Iya, ada yang kurang, sepertinya bangun tidur aja sudah dilihat yang dibuka HP. Kayak HP, handphone. Itu Pak Ustadz ya, saya selamat menjalankan ibadah puasa dari Anda juga begitu juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang luar biasa di suasana sore hari ini. Saya berlanjut dengan di WA yang sudah coba telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mbak Mbak Ria. Riani langsung ke Pak Ustadz Irfan, silakan. Iya, assalamualaikum Pak Ustadz. Iya, kita ya mungkin sama mungkin ya, kurang lebih aja sama yang sebelumnya. Tapi memang sih kita kalau nggak buka sosial media, kayaknya zaman sekarang tuh kayaknya nggak update katanya gitu. Kita jadi ya memang penting. Tapi bagaimana kalau dengan kacamata Islam?
kita harusnya seperti apa Pak Ustadz? Apa kita jangan sampai kebablasan, bagaimana caranya gitu. Baru supaya kita seandainya kita kelewatan juga atau tak sengaja kita melihat sesuatu yang apa doanya itu. Jadi bagaimana supaya kita tuh jangan jangan kelewatan gitu. Ya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Nur Alfiani di Balikpapan. Satu telepon sekalian Pak Ustadz direspon langsung Pak Ye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Riarda yang baik. Baik, langsung Pak Budi silakan ke Pak Ustadz Irfan. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu bersama kita ya Ustadz di puasa ini. Alhamdulillah. Begini Pak Ustadz. Sampai sejauh mana nanti akhirnya manusia ini ingin merubah dunia melewati teknologi? Jadi jelas ada tersirat, Pak Ustadz. Kalau kata-kata mau kiamat itu jelas sudah. Itu sudah mutlak. Karena dengan apa teknologi ini, semua mau dirubah oleh manusia. Jadi ada aja yang... Pak Ustadz, di tahun dulu Perang Dunia Kedua, kalau tidak terjadi peperangan, mungkin teknologi itu sudah selaju yang pada tahun itu, Ustadz. Dulu saya pernah buka buku sejarah. Waktu penyiksaan oleh Nazi, orang Yahudi, dia diperas, disuruh menciptakan manusia. Tercipta katanya Ustaz. Postur tubuhnya tercipta. Begitu mau memasukkan rohnya, menemui kesulitan. Nah, kemudian terjadi peperangan, pencipta itu lari tempat. Aturannya dia masuk di kamar gas. Lari, begitu lari, ditangkap sama orang tentara Amerika. Dibawalah dia ke Amerika. Jadi si Jerman Timur dapat bukunya, si Amerika dapat orangnya. Nah setelah di Amerika, beliau diperas lagi otak. Dialihkan oleh Amerika. Untuk, karena Amerika kelihatannya mau terdesak, membuat bom atom. Membuat bom atom. Tahu Ustaz, itu teknologi atom. Nah setelah dibuatkan bom atom, kemudian dilihat Jepang dan Jerman Timur ini makin dahsyat. Prancis juga begitu, dunia akan gawat sudah kelihatannya. Ini akan terjadi seperti tempo hari lagi. Hingga jatuhnya bom atom itu, salah satu negara di dunia yang kena bom atom adalah Jepang. Jakarta dan Surabaya, Hiroshima dengan Nagasaki, begitu ceritanya. Ya kan begitu. Nah jadi, hal ini Pak Ustadz, kira-kira dari imanan agama petunjuk Allah ini, bisakah mentafsir atau merekam sejauh mana kehendak manusia ini bertingkah laku berulah? Memang Pak Ustadz, kita sering berpikir, kalau seandainya seorang berpikir mau mencipta, ternyata dengan hayalannya, dengan rencananya dan semangatnya, hal itu harus bisa tercipta. Cipta kan, makanya ada disiplin teknologi, dicipta. Kalau dia tercipta, apakah itu hanya dengan kekuatan ilmu teknologinya, ilmu fisikanya, ilmu penemuannya, tidak mungkin, Pak Ustaz. Pasti disertai oleh karunia Allah. Dituntun dengan Allah, digerestui. Nah, tetapi setelah Allah memberikan, kenapa manusia membohongi? Diarahkan ke yang salah. Kepintaran, akal, dan pikiran itu. Ini, sampai sejauh mana nanti dosa kita ini, sebagai manusia ini. Pak Ustadz, Indonesia ini sudah 300 juta lebih rakyat Indonesia. Negaranya sudah 30 lebih. Maksudnya provinsinya. Berat Pak Ustadz. Kalau kita tidak betul-betul bisa mengimbangi teknologi ini, atau kita harus betul-betul menceburkan ke dalam teknologi, bahaya kita Pak Ustadz. Kalau memang mau tercebur sekali, jangan tanggung-tanggung. Makanya begini Pak Ustadz. Ini kan ada bagus programnya Pak Prabowo, makan gratis, 15.000. Saya makanya teriak-teriak, sudah 10.000 kasihkan orang tuanya sudah nambahin, nanti makannya diperiksa di sekolahan sama guru. Tiap hari diperiksa. Yang 5.000-nya itu diberikan laptop dan komputer untuk mahasiswa, anak sekolah, mulai tingkat SD. Karena kalau nanti dia tidak
bisa menguasai itu akan plonga-plongo. Dia akan menghadapi dunia ini, Pak Ustadz. Siapa saja bangsa Indonesia pasti plonga-plongo. Karena lajunya teknologi ini di bidang elektronika ini luar biasa. Yang jelas, alam di bagian atas itu sering hujan sedikit banjir, ledakan guntur begitu nyaring, angin topan. Mungkin elektron dari teknologi satelit yang menghubungkan dari berbagai negara, berbagai bangsa, makin banyak. Ini yang mungkin mempengaruhi dunia. Sehingga timbul sesuatu kelainan di dunia ini. Sehingga kita jadi binasa semua manusia ini. Bagaimana peranan agama terhadap kehidupan manusia ini. Jadi, saya mohon pencerahan dari Pak Ustadz. Sebelumnya saya minta menyatakan terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum. Mohon pencerahan buat saya dan saudara-saudara kita semua. Terima kasih. Selamat sore Pak Ustadz. Terima kasih. Waalaikumsalam Pak Budiman. Terima kasih. Langsung direspon. Silakan Pak Ustadz Irfan. Baik, terima kasih Mbak Riarda. Baik, untuk pertanyaan pertama mungkin lebih ke bagaimana kita untuk puasa ya, untuk puasa digital seperti itu ya. Memang mungkin agak sulit ya, karena memang kehidupan teknologi ini senantiasa berputar di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin tidak bisa memang untuk dihilangkan ya secara mutlak, tapi kalau di manajemen, dikelola waktu untuk penggunaannya, kemudian dikurangi, ini insya Allah akan bisa. Jadi kita sebagai manusia yang alhamdulillah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal dan pikiran, ini pasti bisalah mengelola dari penggunaan sosial media itu sendiri ya. Yang bagaimanapun caranya jelas harus senantiasa menggunakan pembiasaan ya. Ya memang pertama mungkin agak berat dan sulit ya. Dan insya Allah lama-lama akan bisa karena jalan terbiasa gitu ya. Bisa karena jalan terbiasa ya. Terkait memang dunia sekarang yang diliput dengan banyak platform seperti YouTube, kemudian Instagram dan sebagainya, menurut kami sejauh itu masih penggunanya di atas wajar dan niatnya juga untuk mungkin mencari informasi, kemudian untuk menyambung silaturahmi seperti kita bersua di dalam program ini, di Pro RR1 Samarinda ini, itu menurut kami bagus-bagus saja, masih di atas wajar lah Bapak Ibu ya. Apalagi untuk mencari informasi, berita, kekinian dan sebagainya itu sangat-sangat bagus. Akan tetapi memang yang menjadi salah ketika penggunaannya ini terlalu berlebihan ya, karena kita tahu bahwasanya sesuatu hal yang sifatnya berlebihan walaupun itu baik, ini nanti akan menjadi mundorot ya. Maka memang harus adanya pengingat ya, pengingat diri bahwasanya niatkan di awal itu apa sih yang pertama harus kita cari ya. Apabila itu sudah kita tanamkan, insya Allah nggak akan nih terbelok-belok ke yang lain-lain ya. Walaupun memang kadang banyak notif-notif yang mengganggu kita ya, karena itu memang dari logaritma dari AI itu sendiri. Maka insya Allah dengan ada niat di awal apa sih yang harus kita cari, itu akan meluruskan jalur kita untuk memang hal tersebutlah yang kita tuju, tidak yang ke lain. Baik, terkait bagaimana untuk membina ya, untuk para anak ya, orang tua kepada anak dalam penggunaan media sosial ini, memang negatif apabila banyak konten yang secara tidak sengaja kita mungkin lihat dan sebagainya ya. Menurut kami selama itu tidak sengaja ya, kita bisa mengucapkan istighfar lah ya Bu ya, tadi pertanyaannya. Tapi memang kita sebagai orang tua menurut kami harus selalu mengupdate informasi juga, karena memang sekarang sudah ada namanya fitur untuk bisa memantau aktivitas gadget dari sang buah hati ya. Itu sudah ada dan memang diperuntukkan untuk bisa memantau pakai screen apa yang time gitu ya Pak Ustadz ya. Ya betul screen time Mbak ya. Kemudian juga banyak sekali aplikasi yang mendukung lah, salah satunya seperti yang telah dijelaskan Mbak Riarda tadi ya. Kemudian juga intinya harus ada pendampingan ya. Saya pernah mengajar salah satu murid ya kelas 6 ya. Itu ketika saya tanya dari sekian yang saya ajar waktu itu, kok nggak bawa HP, saya tanya.
ternyata dia memang tidak diberikan oleh orang tuanya. Mhm. Maka memang keteladanan dari orang tua menurut hemat kami ini menjadi penting juga ya. Ya. Apabila sudah di rumah waktu sahur dan Hmm. berbuka ya kita sama-sama bercengkarama, berdialog tanpa adanya HP di depan kita ya. Hmm. Nah, kemudian eh, itu yang menjadi sangat utama, keteladanan dari orang tua itu sendiri. Insya Allah jika orang tua memberikan keteladanan dan ketat di dalam sosial media terhadap penggunaan gadget ini, insya Allah sebagai anak yang suka meniru ini, insya Allah akan tertular dan patuhlah apabila kita memang eh, cukup sekian bermainnya, jangan terlalu lama, insya Allah akan menurut ya, menurut hemat kami seperti itu. Dan pertanyaan yang ketiga terkait ya teknologi dan Islam ya Bapak ya. Menurut hemat kami memang luar biasa ya dampak dari teknologi itu sendiri. Tapi perlu kita ingat para hadirin sekalian, Islam dulu di zaman Bani Abbasiyah ini mengalami kejayaan Islam masa keemasannya. Di bidang apa? Segalanya. Baik di matematika, fisika, ya, ilmu agama, ilmu hadis, ya, semua mengalami perkembangan kejayaan emas-emasnya di masa itu, ya. Bahwa kita tahu sejarahnya penemu angka 1, 2, 3 itu bukan dari barat, ya, tapi dari orang Islam, ya, yang sering kita dengar yaitu Al-Khawarizmi, ya. Itu penemunya. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu sekalian, apabila angka ini tidak ada, terutama nol ya, maka tidak akan yang ada namanya laptop, HP ya. Karena jika kita mikroskop lebih besar lagi, ternyata komponen terkecil dari logaritma di dalam komponen teknologi itu ya ada angka-angka seperti itu ya. Dalam pemrograman teknologi dan sebagainya itu ada seperti itu. Maka memang yang menjadi hebat ya pada zaman dulu di Bani Abbasiyah, ilmuwan para cendekiawan Muslim saat menemukan berbagai perkembangan ilmu pengetahuan, mereka semakin dekat, ya, semakin dekat kepada Pencipta Allah. Ya. Yang hebatnya dalam membuat setiap karyanya itu, para cendekiawan Muslim itu melakukan sholat dulu, wudhu dulu, bersuci, ya, tahajud dulu, baru mereka menulis karya di dalam bukunya, baik itu di fisika, ilmu agama, ilmu yang lain, sosial dan lain sebagainya. Sehingga ketika mereka mendapatkan suatu penemuan, suatu ide gagasan yang baru, mereka ini bukan semakin ibaratnya mendewakan dari ilmu tersebut, tapi mereka semua kembalikan kepada sang pemilik ilmu itu sendiri. Maka inilah yang memang menjadi perbedaan antara di era sekarang dengan pada zaman dulu, ya. Maka kalau bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya memang kejayaan Islam ini berputar ya. Dulu kita pernah jatuh, kemudian bangkit di Bani Abbasiyah, kemudian turun lagi. Pada saatnya seperti yang sudah dijelaskan Bapak tadi, kita akan ada masanya jaya kembali, namun entah kapan itu ya. Yang pasti sekarang kita harus senantiasa juga ikut mengisi konten di tengah-tengah konten yang banyak sekali dalam tanda kutip negatif ya. Kita tahu alhamdulillah para ustadz yang kondang ya, para habaib, para ulama ini sudah mulai sedikit merambah juga di sosial media, baik di Instagram, YouTube, TikTok dan sebagainya. Mereka mengimbangi dalam rangka itu tadi, memberikan filter agar tidak semua isi konten yang di platform media sosial itu berisikan video-video negatif ya. Mereka mengimbangi seperti itu. Ya, kita bayangkan jika kita sebagai umat muslim kita tidak melek dalam media sosial, tidak melek dalam teknologi, maka otomatis yang akan mengisi semua, yang akan mendominasi isi konten-konten itu ya mohon maaf, ya konten-konten negatif seperti itu yang dampaknya akan sangat berpengaruh terhadap kita, terutama umat muslim dan seluruh negeri yang ada di dunia seperti itu ya. Maka kita sebagai umat muslim yang diberikan fondasi bagaimana cara menyampaikan dakwah, bagaimana memberikan nasihat, bagaimana membuat suatu konten yang baik, ini harusnya kita senantiasa bisa mengisi di ruang platform media sosial itu dengan nuansa-nuansa yang seperti diajarkan dalam ajaran Islam. Mungkin seperti itu Mbak Priarda. Ya, Pak Ustadz, Irfan ada yang kurang nih. Doa apa Pak ketika menyadari, oh waktu saya puasa ini kok mubazir hanya untuk AI, baru sadar? Oh, insya Allah. Tadi Iya, ya. betul doanya Mbak. Ya,
Jika tidak keseringan ya cukup istighfar insya Allah Istighfar. diampuni. Nggih, Mbak, Iya. insya Allah karena kan Allah Maha Pengampun nggih. Kalau Iya. kelamaan juga ini harus menjadi evaluasi. Makanya memang ketika kita menggunakan media sosial itu yang pertama tadi niat. Hmm. Kita niatkan apa dulu ya. Hmm. Insya Allah selama kita niatnya memang tujuannya untuk yang satu ini saja nih, insya Allah nggak akan ke yang lain-lain sehingga tidak akan menjadi terlalai seperti itu ya. Insya Allah seperti itu, insya Allah. Iya. Masih ada yang tersapa mungkin ini sedikit sharing atau diskusi nih. Ini memang sudah lagi digodok ya, apa ya? Kalaupun pembatasan dunia digital, kalaupun negara lain sudah diberlakukan, kalau nggak salah di Malaysia atau Australia itu ada batasan. Untuk Indonesia seperti apa Pak ini Pak? Tadi umurnya gitu batasannya Pak. Apakah Bapak setuju ini Pak? Baik, menurut saya program yang dilakukan Presiden saat ini sangat bagus sekali, Bapak ya, Mbak Hmm. ya, yang dimana memang bekerja sama dengan Kemenko ya, Walaupun informasi regulasinya belum berjalan ya Pak ya, masih betul, digodok betul, terus. betul, betul. Ini sangat Hmm. bagus sekali karena juga sempat saya melihat di sosial media Ya. wakil wakil presiden kita sempat bekerja sama Pak dengan para konten kreator ya yang Hmm. cenderung alhamdulillah mereka anak-anak muda yang pasti ini suatu kerjasama yang bagus yang mungkin sekarang sedang dipersiapkan, sedang digodok, sedang disusun agar memang nanti suatu aplikasi atau sistem yang diluncurkan memang tepat dan menjadi solusi untuk penggunaan para anak-anak yang mungkin memang di bawah umur ya, mungkin memang sedang disusun ya. Kita berdoa saja semoga lebih cepat, lebih baik sehingga nanti implementasinya akan memberikan manfaat yang bagus juga untuk Indonesia emas nantinya. Ya, seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih demikian Pak Arianto, Mbak Afriani, juga untuk Pak Budiman. Pak, tidak terasa kebersamaan kita berakhir dan sebelum mengakhiri dialog Ramadan, kesimpulan dari topik kita, silahkan Pak Ustadz. Baik, terima kasih, Mbak. Baik para pendengar Pro 1 RRI Samarinda, pada kesimpulannya marilah dengan membangun ya habit atau kebiasaan yang sederhana ya, namun secara kontinu, secara istiqomah, insya Allah itu akan menjadi suatu filter yang akan bisa kita mengarungi di bulan suci Ramadan ini dengan penuh keharmonisan, tetap bisa terhubung dengan dunia digital tanpa kehilangan esensi spiritual Ramadan di tahun ini. Maka marilah kita jadikan harmoni dalam keseimbangan pemanfaatan teknologi dengan cara apa? Dengan cara memanajemen, ya, mengelola dan mengatur dalam setiap penggunaannya. Dan kita perlu sadari bahwasanya teknologi ini adalah bisa membuat kita semakin meningkatkan amal ibadah kita dengan berbagai fitur kemudian yang disediakan, namun juga akan menjadi tantangan atau distraksi, ya, ketergantungan apabila penggunaannya yang terlalu berlebihan. Mari kita jadikan Ramadan kali ini sebagai momentum untuk menguasai teknologi, bukan dikuasai oleh teknologi. Ya, mengendalikan teknologi bukan dikendalikan oleh teknologi. Jadikan teknologi sebagai alat, wasilah atau sarana untuk bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menjadi penyebab kita menjauh dari rahmat rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Irfan Fadilullah MPD yang sudah hadir by Zoom narasumber kita di Dialog Ramadan. Saya Ria Arda, Bang Edi, Bang Alfi pamit terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dialog Ramadan